Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pada kaidah yang kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba', di mana pada kaidah yang kedua ini beliau rahimahullah ta'ala mengatakan annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafa'ati. Bahasanya mereka, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidak pula kami mengarahkan ibadah-ibadah kami kepada mereka, melainkan untuk mencari kedekatan kepada Allah dan mencari syafaat. Kemudian beliau menyebutkan pada dalil qurbati qauluhu subhanahu wa ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalil qurbah itu diterangkan oleh beliau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, wali-wali mereka, mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami memberikan peribadatan kepada mereka, melainkan agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memutuskan apa yang ada di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dia berdusta lagi kafir, pendusta lagi kafir. Sementara dalil syafaat wa dalilus syafa'ah qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah haula'i sufa'auna indallah. Dalil syafaat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada selain Allah, yang mana yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang tidak bisa menolak madarat, ya, tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menolak madarat ya, kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itulah para pemberi syafaat kami, memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas sampai sini dulu ya. Nah, pengertiannya sampai di situ. Nanti akan dirinci lebih lanjut ya. Bahwa orang-orang musyrik, mereka di dalam memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah kemudian itu yang diibadahi itu adalah orang soleh, para nabi ya. Tentunya kalau sampai mereka mencari kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, berarti yang diibadahi itu diyakini sebagai orang yang atau sebagai wali bagi mereka yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang wujudnya batu-batuan, terkadang wujudnya adalah
gunung ya, terkadang lautan ya, terkadang makam ya. Tetapi ada i'tikad di dalam setiap yang diibadahi tersebut. Dari benda-benda tersebut, i'tikad kalau dia bisa membawa ya, keinginan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan ini adalah inti kesyirikan ya. Inti kesyirikan. Ya, kenapa kemudian kesyirikan itu terjadi gitu. Nah, biasanya kaitannya dengan kemampuan bahwa wali tersebut atau yang diyakini punya kedekatan kepada Allah itu punya kemampuan di dalam mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak madharat. Termasuk di dalam kemanfaatan ini adalah kemanfaatan untuk bisa mendekatkan mereka para penyembahnya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan nanti adalah juga kaitannya dengan syafaat ya, syafaat. Di mana syafaat itu di dalam menggapai sebuah kemanfaatan atau menolak sebuah kemadharatan. Antara mencari pendekatan kepada Allah dengan mencari syafaat itu saling melazimi ya, keduanya ya. Karena hajat-hajat dari orang-orang yang menyembah selain Allah itu bukan sekedar hajat yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, enggak. Bagaimana mereka mau mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya sementara mereka nggak yakin terhadap hari kiamat, mereka nggak yakin terhadap surga neraka. Kehidupan ini ya hanya kehidupan saat ini, kemudian mati, selesai. Tetapi berkaitan dengan hajat, agar manakala dekat kepada Allah mereka bisa menyampaikan keinginannya, walaupun keinginan itu nanti disampaikan dalam bentuk thalabus syafa'ah, nanti masih kembali lagi kepada wali-wali ataupun sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Awalnya itu dari takdim, dari sikap mengagungkan. Ya, karena biasanya manusia itu kapan dia melihat ada makhluk di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dia bermanfaat di tengah umat manusia. Dan juga bisa menolak kemadharatan di tengah manusia. Tentunya itu dengan izin Allah gitu. Seperti matahari itu manfaatnya besar. Manfaatnya besar sekali. Seperti gunung itu manfaatnya juga besar. Di satu sisi juga ada bisa dengan izin Allah menolak kemadharatan, seperti gunung itu bisa menjadikan angin itu tidak menerpa suatu daerah secara langsung, bisa menimbulkan kerusakan dan yang lain sebagainya. Tapi biasanya diawali dari yang pertama, yaitu kemanfaatan, mendatangkan kemanfaatan. Nah, dari mendatangkan kemanfaatan ya, dan menjadi kelazimannya menolak kemadharatan itu. Padahal kalau makhluk itu dia memberikan kemanfaatan dengan izin Allah, dia menolak madharat ataupun bisa memberikan madharat juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian manusia akan mengagungkan. Dia akan mentakdim, mengagungkan. Nah, pengagungan ini bisa tarafnya nanti sampai pada taraf syirik besar, sampai pula pada taraf syirik tidak sampai syirik besar gitu loh. Kalau dia sampai mengagungkan, ya, kalau dia sampai mengagungkan, ya, tidak sampai pengagungan seperti dia mengagungkan Allah, ini tidak sampai syirik besar. Tapi kalau sampai dia mengagungkan seperti mengagungkan Allah, maka ini sudah sampai pada taraf syirik besar. Nah, biasanya kalau sudah sampai pada taraf ini, itu ada bentuk peribadatan. Bentuk peribadatan. Makanya orang-orang yang melarung sedekah ya di lautan, atau kalau di masyarakat ada istilahnya wiwitan gitu loh, di kala panen, dengan aturan-aturan tertentu, ini sudah tidak sekedar syirik kecil tapi syirik besar, karena dia mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mereka mencari pendekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, dan juga
untuk mencari syafaat. Caranya dengan mereka memberikan peribadatan kepada ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disinggung ya. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai penolong. Mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia akan memutuskan apa yang ada di antara mereka dari perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Di situ penyebutan dengan ikhtilaf gitu loh. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu tidaklah tercela, tapi tafarruq atau iftiraq itu yang tercela. Ya. Sehingga mereka menggunakan hadis palsu ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan dari umatku itu adalah rahmat. Ya, padahal ikhtilaf itu, perselisihan itu bisa untuk dua makna gitu loh. Baik makna yang diperbolehkan maupun makna yang tidak diperbolehkan. Makanya ada ikhtilaf itu ada sering dikatakan khilaf. Ada khilaf yang sifatnya tadad, bertentangan, dan ada yang sifatnya tanawu, permacaman. Yang tadad ini yang dilarang. Adapun permacaman itu tidak ada masalah gitu. Permacaman itu tidak ada masalah. Karena permacaman tersebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu masih dalam cakupan seorang dia dalam cakupan seorang masih kembali kepada dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan adanya cakupan dalil itu mereka tidak berselisih di dalam urusan agama. Ya. Maka menggunakan kata ikhtilaf itu berbeda dengan tafarruq itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka pada perkara yang mereka di dalamnya berselisih. Berselisih apa gitu? Ya berselisih mereka tatkala mereka menyembah selain Allah dengan alasan mau mendekatkan diri kepada Allah, dengan alasan untuk mencari syafaat di dalam ayat yang lain gitu loh. Dan itu digunakan, dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jenis ikhtilaf yang tadad ya, yang bertentangan dan bukan yang tanawu gitu loh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesalahan hanya gara-gara mengatakan meyakini hadis ikhtilafu ummati rahmatun, hadis palsu, tidak ada asalnya hadis tersebut. Kemudian dia mentakwil dari makna ikhtilaf kepada apa yang mereka inginkan. Nah ini tidak benar seperti itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya orang-orang musyrik ini ya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebut mereka ini sebagai musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka ini dengan kekekalan di neraka. Dan mereka ini tidaklah mensyirikan Allah dalam rububiyah sebagaimana di dalam kaidah yang pertama. Namun mereka ini asraku fil uluhiyah. Mereka mensyirikan Allah itu di dalam uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka itu mencipta, memberikan rezeki di samping Allah ya. Tidak pula ilah-ilah mereka itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak madharat. Mereka tidak nyatakan yang demikian. Dan mereka juga tidak mengatakan bahwa ilah-ilah yang mereka sembah itu mengatur seluruh urusan gitu. Mereka tahu bahwa misalnya ada makhluk yang memberikan manfaat, itu mereka yakini itu dengan izin Allah. Hakikatnya Allah yang mendatangkan kemanfaatan. Ada makhluk yang dia memberikan madharat atau sebaliknya menolak madharat. Tertolaknya madharat dengan sebab makhluk tersebut. Itu mereka yakin itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena rububiyah mereka gitu loh. Karena keyakinan rububiyah mereka. Ya.
Nah, namun mereka meyakini bahwa mereka-mereka itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sufa'a. Ya, pemberi syafaat bagi mereka. Makanya seperti dalam dalil syafa'ah mereka mengatakan haula'i, ya, bahwa mereka itulah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sufa'auna indallah. Mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang pembahasan seputar yang pertama, yaitu tentang tolabul qurbah gitu. Tolabul qurbah itu pendekatan diri kepada Allah. Ya, sedekat-dekatnya. Itu dimaklumi seperti terjadi pada orang-orang musyrik yang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat itu. Ya, karena Lata, Uzza, Manat mereka yakini sebagai malaikat. Nah, sebagian mengatakan malaikat, tapi sebagian mengatakan bahwa mereka itu adalah apa? Anak-anak perempuan Allah. Dan contoh yang paling mudah itu adalah tatkala Nabi Isa disembah. Ya, mereka pada waktu menyembah Nabi Isa itu mereka yakin itu akan membawa kedekatan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena Allah, antara Allah dengan Nabi Isa itu, dengan Roh Kudus atau dengan Maryam, itu adalah Trinitas. Hingga memberikan ibadah itu ya akan sama. Yang dituju yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sering mengatakan Allah yang di surga, Allah Bapa yang ada di surga. Mereka katakan seperti itu, subhanallah. Nah, hal itu nyata, hal seperti itu nyata. Tapi akan lebih nampak jelas kaitannya dengan syafaat. Nah, untuk membahas syafaat ini butuh pembahasan tersendiri ya. Sebenarnya syafaat itu apa gitu loh. Syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manafi' wa daf'il madarati. Itu syafaat. Syafaat itu adalah berperantara kepada yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan untuk menolak berbagai macam kemadharatan. Dan supaya tidak kemudian membingungkan, syafaat itu ada yang sifatnya muamalah kepada Allah. Artinya seorang dia syafaat untuk bermuamalah kepada Allah, dan syafaat ada yang muamalah kepada makhluk. Ya. Syafaat yang muamalah kepada makhluk dulu yang kita bahas. Karena syafaat kepada makhluk ini dipuji. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, isfa'u tu'jaru wa yakdillahu ala lisani rasulihi ma'ahabba au masya'a. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, berilah oleh kamu sekalian syafaat. Maksudnya berilah oleh kamu sekalian pertolongan. Niscaya kamu akan diberi pahala, akan dibalas oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menentukan ya, ketentuannya itu melalui lisan Rasulnya. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cinta atau apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam sebagian riwayat ma'ahabba, sebagian riwayat masya'a. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tentang syafaat ini adalah ini syafaat berperantara kepada makhluk di dalam muamalah kepada makhluk gitu loh. Tentunya dimaklumi pada perkara yang memang makhluk mampu gitu loh. Karena syafaat itu hajat yang disyafaatkan itu ada dua, ada pada perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah, dan ada yang makhluk itu mampu, selain Allah ada yang mampu. Nah, maka tatkala berkaitan dengan syafaat kepada makhluk itu dalam hal yang memang makhluk itu mampu. Kalau nanti pada hal yang makhluk itu tidak ada yang mampu melainkan Allah, itu nanti sudah pembahasannya pada pembahasan tatkala seorang dia bermuamalah kepada bersafaat, mencari syafaat untuk bermuamalah kepada Allah. Maka balik lagi kepada makhluk itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin ada 3 macam syafaat itu. Syafaat yang pertama dikatakan adalah syafaah al-muharramah.
Syafaat al-muharramah, syafaat yang diharamkan. Jadi walaupun makhluk mampu, ini haram hukumnya. Yaitu syafaat berkaitan dengan had di antara hududnya Allah. Had itu adalah hukuman syariat yang telah ditentukan ketentuannya oleh Allah. Seperti contohnya hudud itu misalnya mencuri, kalau sudah nisab dipotong tangan. Maka walaupun ini yang memberi syafaat itu mampu untuk melobi hakim untuk kemudian diputuskan tidak usah dipotong tangan, ini mampu. Ini hukumnya haram syafaat seperti ini. Syafaat al-muharramah. Tidak diperbolehkan di dalam had di antara hududnya Allah. Tetapi kalau hukumannya itu bukan had, seperti ijtihad hakim dan yang lain sebagainya, itu ada pembahasan. Ada pembahasan. Tapi kalau had tidak boleh. Nah, kemudian syafaat yang kedua itu as-syafa'ah fi syai'in muharramin. Syafaat pada sesuatu yang diharamkan. Artinya hajatnya pada saat dia berperantara itu haram. Misalnya seorang ingin dia berzina. Si A ingin berzina. Tapi si A ini tidak punya koneksi kepada wanita yang bisa dizinai. Dia ingin berzina kepada seorang wanita. Nah, kemudian ada si B itu bisa menjadi perantara kepada si C wanita yang bisa dizinai. Maka si A mencari kepada si B agar supaya si A bisa berzina kepada si C. Ini biasanya germo itu. Lah ini syafa'ah pada sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat pada sesuatu yang mubah. Syafa'ah fi syai'in mubahin. Pada perkara yang sifatnya mubah. Maksud perkara mubah itu secara hukum yang 5. Secara hukum yang 5. Itu yang pertama. Secara hukum yang 5. Juga mencakup secara hukum perkara yang sifatnya sunat dan perkara yang hukumnya wajib. Jadi bisa mubah, bisa sunat, bisa wajib. Di mana itu dari asal pembolehan syafaat itu mubah, pencarian syafaat itu mubah. Walaupun nanti hukumnya kalau pada sesuatu yang hukumnya sunat itu bisa menjadi sunat. Kalau pada sesuatu yang wajib bagi yang dimintai syafaat bisa menjadi hukumnya sunat, bisa menjadi hukumnya wajib, gitu loh. Tapi secara asal kaitannya di dalam syafaat ini, mencari syafaat ini boleh, gitu loh. Mubah, gitu loh. Makanya dikatakan bisai'in mubahin. Walaupun itu juga mencakup perkara yang sunat, perkara yang wajib, gitu loh. Karena pembahasannya di sini harus dibedakan pembahasan antara dari sisi orang yang mencarinya, kemudian orang yang dicari syafaat, juga dari sisi apa? Hukum syafaat itu sendiri, gitu loh. Hukum syafaat itu sendiri. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mengatakan bahwa syafaat yang ketiga itu fisai'in mubah. Syafaat pada sesuatu yang mubah. Bukan ditinjau dari apa yang disyafaatkan, gitu loh. Atau yang dimintai syafaat itu bisa macam-macam, bisa mubah, bisa sunat, bisa wajib. Pada perkara yang wajib, dan bagi yang dimintai syafaat itu bisa jadi dia hukumnya mubah. Tapi kalau mubah jauh, bisa jadi hukumnya adalah apa? Hukumnya sunat atau hukumnya wajib, tergantung dari apa yang dimintakan syafaat kepadanya, gitu loh. Naam. Ya. Bahan syafaat ini banyak, makanya seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu jelas pada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Nah, selesai membahas ini syafaat kaitannya dengan makhluk. Di dalam bermuamalah kepada makhluk. Kemudian yang kedua itu bersyafaat atau syafaat di dalam kaitannya muamalah kepada Allah. Nah, muamalah kepada Allah. Tentunya pada saat bermuamalah kepada Allah yang namanya bersyafaat, ya dia melalui perantara, gitu. Melalui perantara kepada makhluk. Maka di sini ada ranah. Ya, ada ranah.
pada perkara yang Allah mampu, pada perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah, maka tidak boleh dicari kecuali kepada Allah. Namun pada perkara yang makhluk itu mampu, maka boleh dicari kepada selain Allah, tatkala muamalah kepada Allah. Makanya ada ranah, contohnya misalnya mendoakan orang lain, itu kan termasuk bersafaat. Makanya ada pembahasan namanya tawasul. Tawasul kan ada 3, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tawasul yang diperbolehkan itu kan tawasul dengan amal soleh, diri saya sendiri. Kemudian yang kedua dengan nama-nama, menyebut nama Allah, ya, dan sifat-sifatnya. Yang ketiga kan dengan meminta doa orang yang soleh. Padahal perkara yang ditawasulkan tidak ada yang mampu kecuali Allah, di dalam misalnya menyelamatkan dari neraka, memasukkan dalam surga. Ini kan tidak ada yang mampu kecuali Allah. Tetapi di dalam hal meminta doa, itu ada hamba yang mampu, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka minta doa kepada orang soleh itu boleh. Tapi pembahasannya dikatakan oleh para dalam bab tawasul. Hakikatnya ini syafaat. Karena orang yang mendoakan itu memberikan syafaat kepada yang minta syafaat gitu loh. Nah, supaya babnya jelas dulu di sini gitu loh. Ya. Adapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang lebih khusus lagi yang dibahas di dalam kitab ini adalah berkaitan tentang syafaat yang terjadi pada yaumul qiyamah. Ya. Berkaitan dengan apa yang terjadi pada yaumul qiyamah. Sebenarnya juga berlaku di dunia ini, tetapi ada kekhususan-kekhususan. Ada kekhususan-kekhususan seperti syafaat Nabi kepada Abu Thalib, itu di dunia terjadinya. Nabi alaihi salatu wasallam waktu memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya beliau, Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu kemudian Nabi meminta kepada Allah agar supaya Abu Thalib siksanya diringankan gitu loh. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Nanti siksa Abu Thalib itu diringankan di neraka. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, itu adalah syafaat kaitannya dengan surga dan neraka itu yang berlaku di dunia. Dan ini khusus untuk Nabi terhadap Abu Thalib saja, tidak berlaku untuk yang lainnya. Ini kekhususan. Kekhususannya karena apa? Ya. Di antara kekhususan yang lain itu adalah bahwa Abu Thalib itu didakwai oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha di saat sakaratul maut. Ini juga kekhususan Nabi. Tidak berlaku yang lainnya. Padahal kalau sudah sampai tenggorokan yugorgir itu tobat nggak diterima. Tapi khusus Abu Thalib itu karena ini adalah syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini kekhususan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita ini yaitu tentang syafaat di sini, itu adalah syafaat tatkala bermuamalah kepada Allah. Ingat, bermuamalah kepada Allah. Karena bermuamalah kepada Allah itu dalam hal yang memang tidak ada yang mampu melainkan Allah gitu loh. Ya. Kalau syafaat kaitannya dengan muamalah kepada makhluk, itu tentu di situ tidak ada unsur kesirikan, semua haram saja hukumnya, seperti syafa'ah muharramah tadi hukumnya haram. Syafa'ah fi syai'in muharramin itu juga hukumnya haram. Syafa'ah fi syai'in mubahin itu hukumnya bisa mustahab, bisa bahkan wajib. Ya. Pada perkara yang sifatnya mubah itu adalah hukumnya adalah sering dimutlakan syafaat kepada makhluk. Syafaat di dalam hal muamalah kepada makhluk itu sering dimutlakan dengan tolong-menolong, memberikan pertolongan. Makanya sering makna isfa'u tu'jaru itu adalah dimaknakan kepada makna apa? Berilah pertolongan, niscaya kamu akan diberi pahala. Walaupun lafadznya pakai lafadz isfa'u. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu ranah kita. Ranah kita kaitannya syafa'ah ya di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafa'ah di sini diterangkan fa syafa'atu syafa'atani. Syafa'ah di sini ada dua macam syafa'ah.
Itu syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Yaitu syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Fa syafa'atu manfiyah, syafaat yang dinafikan itu maka anat tutlabu min ghairillahi ta'ala fima la yaqdiru alaihi ilallah. Jadi syafaat yang manfiyah itu adalah syafaat yang keberadaannya, keberadaan syafaat itu dicari kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Darinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada teman dan juga tidak ada syafaat. Ya. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, sehingga di situ jelas kan dikaitkan dengan hari kiamat, min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi, berarti kan syafaat di akhirat kaitannya. Ya, karena disebutkan wala khullah wala syafa'ah, tidak ada teman dan juga tidak ada syafaat gitu. Ya, karena di saat itu ya nanti syafaat itu hanya berlaku manakala ada syarat-syaratnya itu terpenuhi gitu loh. Nanti dijelaskan di setelahnya ya. Kemudian wasyafa'atu al-musbatah hiyallati tutlabu minallah. Syafaat yang ditetapkan itu syafaat yang dicari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan syafi' itu orang yang berikan syafaat itu hakikatnya adalah ya, dia mukramun bisyafa'ah. Dia dimuliakan. Ya, dimuliakan dengan syafaat. Wal masfu' lahu ya, man huwa radhiyallahu. Ya, dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Apa yang diridhoi? Yaitu qaulahu wa amalahu ba'dal idni, setelah izin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak akan ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebenarnya hakikat dari syafaat itu adalah milik Allah. Kulillahu afan kulillahi afan kulillahu, saya keliru tadi. Kulillahu asy-syafa'atu jami'ah. Ya, katakanlah. Kalau saya keliru tadi, kulillahi benar. Kulillahi asy-syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Ya. Hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Jadi koreksi tadi keliru ya. Ya. Karena apa huruf lamnya tadi saya terlewat ya. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Ya. Dalam hal apa syafaat itu? Yang milik Allah itu yang terjadinya pada hari kiamat ya dalam hal di dalam masukkan surga, dalam hal menyelamatkan dari neraka, di dalam hal mengurangi siksa di neraka, di dalam hal menaikkan seorang dari satu derajat surga ke derajat yang lebih tinggi. Itu semua adalah milik Allah. Lalu kenapa ada di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat? Ini untuk takriman lahu atau untuk ikraman lahu. Mau dibaca pakai wayan af'ala, mau wayan fa'ala, tidak ada masalah. Makanya sering kalau di kan itu biasanya Kiai Al-Mukarram yang dimuliakan kan gitu. Ya, tapi kalau ikram ya tidak ada masalah. Pakai wayan af'ala ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balik lagi
Ya, balik lagi. Jadi untuk memuliakan itu. Memuliakan. Hakikatnya Allah Maha mampu untuk mengampuni orang sehingga dimasukkan dalam surga, dari neraka dilepaskan, dari neraka masuk surga, kemudian masuk surga, atau dari neraka diringankan dari surga pada tingkatan yang lebih rendah, pada tingkatan lebih tinggi. Itu semua Allah Maha mampu. Tetapi Allah ingin menampakkan kelebihan sebagian dari hambanya dibandingkan hamba yang lainnya. Makanya diberi izin berikan syafaat. Ya, karena syafaat itu milik Allah, maka harus berlaku dua macam. Ya, dua macam syaratnya. Ya. Yaitu syaratnya yang pertama bahwa as-syafi', orang yang memberikan syafaat itu adalah ba'da idnillahi ta'ala, setelah diizinkan oleh Allah. Seperti firman Allah tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak akan ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa yang diberi syafaat al-masfu' itu asma al-masfu' lahu itu adalah orang yang Allah ridhoi. Siapa orang yang Allah ridhoi? Itu adalah muwahhidun. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih beliau bersabda, as'atun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Makanya Nabi bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, itu adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan ikhlas dari hatinya itu bukan kemudian berarti mesti menangis-nangis, itu enggak. Karena yang dimaksud ikhlas di situ dia harus tahu, dia harus paham kalimat la ilallah maknanya, konsekuensinya dia paham. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi maknanya rububiyah walaupun dia nangis-nangis, itu tidak dikatakan ikhlas. Karena apa? Di dalam mengucapkan tidak ada unsur tauhid uluhiyah, tapi tauhid rububiyah saja. Jadi jangan kemudian dianggap sepele gitu loh. Seolah-olah mengucapkan kalimat la ilallah kemudian nangis, kemudian sudah bersih kesirikannya, dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Tidak seperti itu. Kalau pemahamannya terhadap la ilallah salah, bagaimana dia bisa benar di dalam, bagaimana dia bisa ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut, sementara artinya saja dia salah gitu, maknanya saja dia salah gitu. Sebagaimana pembahasan kaidah yang pertama. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup jelas ya tentang masalah ini. Ini tidak dibaca semuanya agar supaya bisa selesai untuk pembahasan kita saat ini. Karena ke pekan depan kita masuk pada kaidah yang ketiga. Dalilnya itu disebutkan wala yasfa'una illa limanirtabo. Yasfa'una itu mereka yang berikan syafaat kan. Itu setelah diberi izin mereka itu. Dan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridho, untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yasfa'una itu mesti harus memenuhi syarat yang pertama dulu. Madzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Harus memenuhi syarat yang pertama. Syarat pertama apa? Izin. Artinya mereka tidaklah akan memberikan syafaat setelah mereka diberi izin memberikan syafaat, kecuali untuk orang yang diridhoi oleh Allah, untuk orang yang Allah ridho kepadanya. Ya. Makanya bagi orang-orang yang zalim gitu, ya, mali zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang yang zalim itu teman, tidak pula pemberi syafaat yang diterima syafaatnya.
Makanya nanti yang memberikan syafaat itu tentu orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah, para nabi, para malaikat, ya, anak-anak yang soleh, syuhada, dan yang lain sebagainya. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, ya, itu akan memberikan syafaat. Tetapi mereka tidaklah akan memberikan syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah. Pada saat mereka memberikan syafaat juga apa? Harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, jangankan syafaat ya. Pada waktu di telaga saja, itu ada orang-orang yang yutrat ya. Mereka itu diusir. Yutraduna ya, dari telaga Rasulullah SAW. Ya. Maka tatkala Nabi SAW mengatakan ummati ummati, ashabi ashabi dalam sebagian lafaz, maka kemudian dikatakan bahwa engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu membuat bid'ah. Mereka mengada-adakan di dalam urusan agama ini. Ya, makanya orang-orang yang ahlul bid'ah, bikin bid'ah itu, mereka tidak akan mendapatkan bagian di telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ya seputar tentang bersabar terhadap kendoliman penguasa itu dijamin orang yang sabar tatkala melihat kendoliman penguasa, bersabar, itu Nabi jamin akan bertemu dengan beliau di telaganya. Tatkala Anas bin Malik dia mendapatkan nasihat dari Nabi tentang nanti akan ada pemimpin demikian. Kemudian waktu itu kan di masa tabi'in, orang bukan di masa tabi'in, di masa sahabat ada para tabi'in itu mendatangi Anas bin Malik perihal tentang Hajjaj bin Yusuf yang sangat kejam. Maka Anas bin Malik cuma mengatakan isbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauli alal haudi, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Hakada sami'tu Rasul alaihi salatu wasallam yaqul. Hakada sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul. Saya mendengar dari Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda seperti ini. Artinya kalau ada pemimpin yang dolim, ya udah sabar. Sabar dengan kedolimannya. Makanya dalam riwayat lain diserangkan walau ukhidha maluk waduriba dohruk, walaupun hartamu diambil, walaupun punggungmu diinjak, sabar. Kalau mau memperbaiki, temui dalam kondisi sembunyi-sembunyi untuk berikan nasihat. Jangan terang-terangan. Ya, jangan terang-terangan. Dinasihati dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Itulah jalan. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Kalau mereka menerima, itulah yang diinginkan. Kalau enggak, maka sudah menunaikan tanggung jawab. Adapun bagi yang tidak mampu untuk menasihati, ya, dia mendoakan dengan doa kebaikan. Sering ada orang mengatakan berarti kayak gitu seperti penjilat. Ini agama. Agama itu bukan jilat-menjilat. Hendaknya seorang dia paham tentang masalah tersebut. Dia pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tahu. Karena tentang pemimpin yang dolim itu sampai disebutkan bahwa hati mereka itu kulubu syayatin. Ya. Bahwa hati mereka itu adalah hati-hati setan yang menempat pada jisim Bani Adam. Bersamaan itu tetap Nabi mengatakan untuk kalian mendengar dan taat, untuk bersabar, bukan kemudian suruh untuk melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini. Nah, nanti dapat bahasan kitab Al-Usulus Sittah, nanti kita akan merinci bahasan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Setelah sudah dibahas syarat, ada dua syarat, yaitu syaratul awal antakuna biidnillah wa syaratus tsani an yakuna al-masfu fihi min ahli tauhid ay min usatil muwahhidin. Setelah dibahas bahwa syarat syafaat itu ada dua, yaitu keberadaan syafaat yang memberikan syafaat tentunya dengan izin Allah gitu. Syafaat tersebut diberikan setelah
izin Allah, ya. Kemudian keberadaan disyafaati termasuk dari kalangan ahli tauhid. Dari dalil kaitannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kelak pada hari kiamat itu pada syafaatul utma, pada hadis yang panjang di dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, itu Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu sedang makan, ya, memenuhi undangan seorang sahabat, ya. Kemudian Nabi pada saat makan sampil kambing itu, bagian paha depan kaki kambing itu, beliau kemudian mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya ini pemimpin manusia kelak pada hari kiamat. Bimadza, dengan sebab apa? Akhirnya waktu itu para sahabat yang baru makan itu langsung mereka terpusat perhatiannya kepada Nabi. Padahal Nabi sedang makan megang sampil gitu. Kemudian Nabi menyebutkan hadis yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil taklim itu kadang tidak mesti dalam sebuah majelis. Tapi biasanya taklim yang model seperti ini bagi orang-orang yang sudah lanjutan. Kalau orang-orang yang belum lanjutan tidak bisa. Di satu sisi sibuk makan, satu sisi belajar, konsentrasinya buyar. Makanya Nabi mengajari Mu'adz bin Jabal dibonceng di atas kendaraan. Itu biasa. Ibnu Abbas juga demikian. Dalam kondisi tertentu, kondisi melayani diajari taklim. Makanya kalau taklim itu misalnya duduk di kursi itu apakah bid'ah? Itu nggak bid'ah, duduk di atas kendaraan aja boleh. Kan gitu. Makanya kalau kita misalnya di kalangan para penuntut ilmu bersama dengan para guru itu biasanya di kalangan biasanya walaupun di mobil ya murojaah, ya di mobil kemudian hafalan hadis itu biasa. Karena itu sudah taklim lanjutan. Tapi kalau taklimnya itu belum lanjutan ya repot. Diajak seperti itu ya kacau balau beneran. Nggak bisa konsentrasi. Para sahabat ini mereka murid-murid dekat Nabi, belajar sudah cukup lama. Sehingga pada saat diajarkan dalam kondisi hadis yang panjang itu, kondisi makan pun tidak menjadikan mereka tidak hafal terhadap hadis tersebut, tidak paham terhadap hadis tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah bisa membagi konsentrasi gitu. Bisa membagi konsentrasi. Tentunya kalau sudah punya dasar ilmu. Makanya dianjurkan untuk menuntut ilmu itu memang sebelum menikah, karena setelah menikah itu orang yang menikah itu diterangkan oleh para ulama, man tazawwaja faqad raqibal bahra. Maksud raqibal bahra itu mengendarai, makna raqibah di situ maknanya berenang, ya. Barang siapa yang dia menikah, maka sungguh dia seperti mengarungi lautan. Seperti berenang di atas lautan. Begitu susahnya, di satu sisi tangannya harus gerak, kakinya harus gerak gitu, supaya dia bisa mencapai daratan. Saking susahnya. Makanya kalau seorang nikah kemudian belajar, kalau dari awal ya cuntel gitu loh. Tapi kalau dia sudah punya dasar, begitu menikah santai, dia sudah punya ilmu alat, ilmu usul, sehingga pelajari cepat paham karena sudah ada di dalam benaknya. Makanya kalau kita lihat ya orang-orang yang kuliah S2, S3 itu biasa sudah menikah karena pada waktu S1 dan sebelumnya dia sudah punya ilmu. Tapi beda kalau misalnya belum punya ilmu, menikah kemudian mau belajar, kacau balau mesti akan kacau, terjadi kekacauan. Walaupun tidak semua gitu loh, tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan utlubul ilma, carilah ilmu qabla antusawwadu, ya. Carilah ilmu sebelum kamu itu dihitamkan gitu. Antusawwadu yang dimaksud sebelum kamu itu menikah. Sebelum kamu disibukkan dengan berbagai macam persoalan pernikahan. Wahakata. Maka di situ pada saat Nabi menyebutkan kisah syafaatul utma tersebut, itu kan di situ disebutkan ya. Pada saat di hari kiamat manusia mencari syafaat ya waktu itu kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, terus masing-masing beralasan sampai mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, menceritakan keadaan mereka. Mereka ingin agar supaya hisabnya dipercepat karena mereka
menunggu tersebut merupakan kepayahan gitu, berat sekali kondisinya. Maka tatkala sampai Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan analah, saya punya itu. Maka beliau kemudian langsung bersujud, yasjudu tahtal ars, beliau bersujud di bawah ars. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, ya. Yat'uhu wa yahmaduh wa yusni alaih wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' rasak wa qul tusma' wasfa' tusaffa. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu kemudian berdoa kepada Rabb-Nya, memuji, menyanjung Allah. Terus-menerus beliau dalam keadaan sujud seperti itu. Sampai dikatakan, angkatlah kepalamu wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, katakanlah kamu didengar. Didengar di sini makna ada dua, ya. Kita tahu bahwa didengar itu ada pendengaran sifatnya umum, ada pendengaran sifatnya khusus. Yang dimaksud pendengaran di sini pendengaran sifat khusus. Ya, yang dimaksud adalah istajaba. Allah mengijabai. Ya. Karena sifat mendengar bagi Allah itu ada yang pendengarannya sam'un amun dan ada sam'un khosun. Pendengaran yang umum dan pendengaran yang khusus. Karena pendengaran yang khusus dimaklumi mendengar seperti tatkala qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujika. Nah, itu pendengaran umum. Ya. Ya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan dari seorang wanita yang membantah kamu, yang bermujadalah kamu tentang istrinya, tentang suaminya, fi zaujika. Nah, ini pendengaran am gitu loh. Tapi pendengaran yang khusus itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha lasami'ud du'a, atau inni lasami'ud du'a. Sungguhnya aku benar-benar ada zat yang maha mendengarkan doa. Nah, ini makna adalah makna apa? Makna pendengaran dalam arti mengijabahi doa. Ya. Makanya mayit itu dikatakan mendengar, dia tidak mampu mendengar, itu dalam arti makna yang kedua, tidak mampu mendengar doa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, andaikan mereka mendengar pun tidak akan mampu untuk mengijabahi. Ya, tidak mampu untuk mengijabahi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Maka kemudian waqul tusma, katakanlah, niscaya kamu akan didengar dari doa kamu. Syafaat kamu akan dengar. Apa yang kamu ucapkan itu akan dengar. Wasfa, dan berilah syafaat. Kamu niscaya diberi izin syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Rasul alaihi salatu wasallam akan memberikan syafaat kepada manusia ini untuk kemudian disegerakan urusannya atau hal yang dipintakan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dihajatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan, ya. Selesai, kita agak persingkat, ya, tidak dibahas semuanya. Yang jelas bangunan dari pembahasan ini kita sudah tahu babnya ada di mana, ya, tafsilnya ada di mana, supaya tidak bingung syafaat itu syafaat yang mana gitu. Karena tadi ada dibahas rincian tentang masalah syafaat tersebut. Besok kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga. Ada salah datang dari diri pribadi saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.